Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang materi Activity Cost Behavior atau aktivitas perilaku biaya, yang meliputi yang pertama, pengertian aktivitas perilaku biaya, yang kedua, dasar-dasar perilaku biaya, yang ketiga, mengklasifikasikan biaya sesuai dengan perilaku, yang keempat, peranan penggunaan sumber daya dalam perilaku biaya, yang kelima, metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Yang keenam, regresi berganda. Dan yang terakhir, penilaian manajerial. Perkenalkan, nama saya Niluhayu Putu Angul Listari, NPM 1932121052. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian aktivitas cost behavior atau aktivitas perilaku biaya. Yang kedua, dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama, pengertian aktivitas cost behavior atau aktivitas perilaku biaya. Aktivitas perilaku biaya adalah istilah umum untuk mendeskripsikan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan keluaran. Biaya-biaya bereaksi pada keluaran dengan berbagai cara. Oleh karena itu, tujuan dari adanya perilaku biaya ini sangat penting untuk menganalisa kegiatan perhitungan pada biaya tersebut, agar nantinya tidak memberikan dampak yang negatif untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perilaku biaya. Yang pertama yaitu fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap yang jumlahnya tetap sama ketika keluaran berubah. Tipe-tipe dalam biaya tetap ada dua jenis, yaitu biaya tetap yang telah ditentukan dan biaya tetap kebijakan. Contoh biaya tetap yaitu sewa, pajak, gaji, dan depresiasi. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah keseluruhan bervariasi secara proporsional terhadap perubahan keluaran. Jadi, biaya variabel naik ketika keluaran naik dan akan turun ketika keluaran turun. Contoh biaya variabel yaitu bahan baku, komisi penjualan, dan biaya pengepakan. Yang ketiga, mixed cost atau biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Misalnya, agen penjual sering dibayar dengan gaji yang ditambah dengan komisi penjualan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang mengklasifikasi biaya sesuai dengan perilaku. Melihat cara mengklasifikasi biaya menurut perilakunya secara lebih dekat lagi dalam menilai perilaku biaya, pertama-tama batasan waktu harus dipertimbangkan. Kemudian sumber daya yang dibutuhkan dan keluaran aktivitas harus diidentifikasi. Terakhir, keluaran dan masukan harus diukur dan pengaruh perubahan keluaran pada biaya aktivitas ditentukan. Yang pertama yaitu batasan waktu. Penentuan suatu biaya merupakan suatu biaya tetap atau variabel bergantung pada batasan waktu. Menurut ilmu ekonomi, dalam jangka panjang semua biaya adalah variabel. Dalam jangka pendek, paling tidak suatu biaya adalah tetap. Dan dalam jangka pendek biasanya dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Yang kedua yaitu sumber daya dan ukuran keluaran. Setiap aktivitas membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikan tugas yang harus dilakukan. Sumber daya ini digunakan untuk menghasilkan suatu keluaran. Cara untuk mengatur suatu keluaran yaitu dengan menggunakan frekuensi. Istilah lain untuk ukuran keluaran adalah penggerak. Penggerak aktivitas dibagi menjadi dua kategori umum, yaitu penggerak produksi atau tingkat unit dan penggerak tingkat non-unit. Yang ketiga yaitu tingkat non-unit. Penggerak tingkat non-unit menjelaskan perubahan dalam biaya ketika faktor-faktor lain selain unit berubah. Sebagai contoh, penyetelan atau setup adalah aktivitas non-unit. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan penggunaan sumber daya dalam perilaku biaya. Perilaku biaya jangka panjang dan jangka pendek berhubungan dengan aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukannya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Biasanya, dapat diasumsikan bahwa kapasitas yang diperlukan berhubungan dengan tingkat di mana aktivitas dikerjakan secara efisien. Tingkat efisien atau kinerja aktivitas disebut kapasitas praktis atau practical capacity. Hal ini terkadang terdapat kelebihan kapasitas. Untuk mengetahui bagaimana hal itu terjadi dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi perilaku biaya, penting untuk mengetahui sumber daya fleksibel dan terikat.
Yang pertama, sumber daya fleksibel atau flexible research dipasok saat digunakan dan dibutuhkan. Sumber daya ini diperoleh dari pihak luar dan tidak membutuhkan komitmen jangka panjang untuk membeli sejumlah sumber daya tertentu. Contohnya adalah bahan baku dan energi. Yang kedua, sumber daya terikat atau commit research adalah sumber daya yang dipasok sebelum penggunaan mereka didapat dengan menggunakan kontrak eksplisit atau implisit untuk memperoleh sejumlah sumber daya tertentu tanpa memandang apakah jumlah sumber daya yang tersedia digunakan secara penuh atau tidak. Dan yang ketiga, biaya bertahap atau step cost menampilkan tingkat biaya yang konstan untuk rentang keluaran tertentu dan pada titik tertentu naik ke tingkat biaya yang lebih tinggi, di mana biaya tersebut tidak berubah untuk rentang keluaran yang sama. Perkenalkan, nama saya Cokorda Isi Trisna Putri, NPM 1932121046. Saya di sini akan menjelaskan tentang metode untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel. Ada 3 metode yang digunakan secara luas untuk memisahkan biaya campuran menjadi komponen tetap dan variabel, yaitu yang pertama ada metode tinggi rendah. Metode ini merupakan metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih 2 titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Metode tinggi rendah menggunakan 2 poin untuk menentukan persamaan garis biaya, 2 poin aktivitas yang tertinggi dan terendah, dan biaya yang berhubungan digunakan untuk menentukan rumus biaya. Keuntungan dari metode tinggi rendah ini, objektivitas setiap 2 orang menggunakan satu set data tertentu akan muncul dengan jawaban yang sama. Persamaan untuk menentukan garis biaya variabel per unit dan biaya tetap sebagai berikut. Yang pertama ada biaya variabel per unit sama dengan perubahan biaya dibagi dengan perubahan keluaran. Kemudian biaya variabel per unit sama dengan biaya tinggi dikurangi biaya rendah dibagi keluaran tinggi dikurangin keluaran rendah. Dan biaya tetap jumlah biaya titik tinggi dikurangi biaya variabel per unit dikali keluaran tinggi. Yang kedua ada metode scatter plot, adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggunakan atau menggambarkan data dalam satu grafik. Dalam metode scatter plot, titik data diplot sehingga hubungan antara variabel dependen dan variabel independen dapat dilihat dari sebuah scatter graph yang merupakan potret visual dari hubungan antara biaya dan aktivitas. Keuntungan dari metode scatter plot atas metode tinggi rendah adalah bahwa hal ini memungkinkan penggunaan untuk memeriksa data visualnya. Yang ketiga ada metode kuadrat terkecil, menghasilkan garis terbaik yang dekat dengan titik data daripada jalur lainnya. Secara matematis, lebih dekat didefinisikan sebagai sesuai dengan jumlah terkecil dari kuadrat deviasi. Deviasi didefinisikan sebagai selisih antara biaya diprediksi dan aktual. Sebagai contoh, penjumlahan deviasi positif yang kecil dapat menghasilkan ukuran keseluruhan yang lebih besar dibandingkan penjumlahan deviasi positif yang besar dan deviasi yang negatif yang besar karena pengaruh yang membatalkan dari angka-angka positif dan negatif. Untuk mengatasi masalah ini, pertama, metode kuadrat terkecil menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhannya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Indah Wahyuni, NPM 1932121120. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, regresi berganda. Peranan regresi berganda dalam penilaian perilaku biaya suatu penggerak mungkin tidak cukup untuk menjelaskan variabel perilaku biaya aktivitas. Dalam hal ini, memberikan variabel tambahan ke dalam persamaan dapat meningkatkan kemampuan persamaan tersebut dalam memprediksi biaya aktivitas dan memberikan pemahaman mengenai cara pengelolaan biaya aktivitas. Penilaian manajerial merupakan hal yang paling penting dalam menentukan perilaku biaya dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Daya tarik dalam metode ini terletak dalam kesederhanaannya.
Secara sederhana, beberapa manajer menentukan aktivitas tertentu menjadi kategori tetap dan lainnya menjadi kategori variabel tanpa menghiraukan kemungkinan biaya campuran. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan, activity cost behavior atau perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas. Dasar-dasar perilaku biaya yang pertama, biaya tetap, yang kedua biaya variabel, dan yang ketiga biaya campuran. Metode yang dipakai untuk analisis perilaku biaya yaitu yang pertama metode scatter graph, yang kedua metode tinggi rendah, yang ketiga metode regresi kuadrat terkecil, dan metode regresi berganda. Penilaian manajerial merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan perilaku biaya dan merupakan metode yang paling sering digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.